menjadi anggur. Ya. Kemudian sekarang tolong melihat ke ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Perhatikan, mukjizat mengubah air jadi anggur itu tanda. Tanda ini mengungkapkan kemuliaan Yesus. Reaksi orang seharusnya seperti murid-murid. Melihat, memahami tanda, lalu percaya. Itu reaksinya harusnya seperti itu. Ini tanda yang pertama, ya. Kemudian kita cari tanda yang kedua. Cari mukjizat yang ada di dalam bagian ini. Tanda yang kedua di mana? Oh iya, tunggu dulu. Bab 2 tadi, perkawinan di Kana, Bapak Ibu tolong amati. Ada paralelnya di Injil lain apa enggak? Di bawah judul itu. Tidak ada. Sekarang, ke bab 4. Ayat 46. Yesus yang menyembuhkan anak pegawai istana. Lihat, ini ada paralelnya dengan Matius dan dengan Lukas. Ya. Dan ini tanda yang kedua. Lanjut, sekarang ke yang ketiga, ada di bab 5. Ini Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, timpang di kolam Bethesda. Semua tahu kan, penyembuhan ini sebenarnya terjadi di Jogja. Di Bethesda kok. Ini yang ketiga. Tolong lihat juga. Tidak ada paralel dengan Injil lain kan? Lanjut. Sekarang ke bab 6. Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Ini ada paralelnya. Ini ada di keempat Injil. Matius, Markus, Lukas. Lanjut. Sekarang masih di bab 6. Silahkan ke ayat 16. Yesus yang berjalan di atas air. Ada paralelnya dengan Matius dan Markus. Lanjut. Yang berikutnya, ini tadi yang kelima ya. Cari yang keenam. Ke bab 9. Di bab 9 kita lihat Yesus yang menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Dan ini diceritakan panjang lebar. Lihat, satu bab sampai dengan ayat 40. Ya, ini tadi yang ke-6. Lalu yang ke-7 itu adanya di bab 11. Dan ini ya diceritakan juga secara panjang lebar. Nah, sekarang tolong saudara-saudara memperhatikan lagi ya. Dari 7 mukjizat yang ada dalam Injil Yohanes ini tadi, yang ada di Injil lain ada berapa mukjizat? Hitung lagi dari depan. Menyembuhkan anak pegawai istana, memberi makan 5.000 orang, berjalan di atas air. Hanya 3 kan ya? Mukjizat apa yang nggak ada di Injil Yohanes? Yang penyembuhan tadi cuma 1 tadi ya, menyembuhkan orang lumpuh,
terus membuka mata orang buta itu ya. Ketemu dengan Yesus yang menyembuhkan orang kusta, nggak ada di sini. Dan yang lebih tidak ada lagi, Bangkitkan orang mati. yang lebih tidak ada lagi, lihat, Yesus yang mengusir roh-roh jahat. Tidak ada pengusiran roh-roh jahat di dalam Injil Yohanes. Ya, tentang Yesus yang membangkitkan orang mati, Matius, Markus itu berbicara tentang Yesus yang menyembuhkan anak pegawai istana, anak kepala rumah ibadat, anak Yairus itu kan. Kalau di Injil Lukas, Yesus membangkitkan anak seorang janda di Nain. Di Injil Yohanes, Yesus membangkitkan Lazarus. Dan yang paling dahsyat memang pembangkitan Lazarus. Kenapa? Sudah 4 hari dikubur. Nah, kemudian sekarang begini. Di bagian ini tadi, di bagian 7 tanda-tanda, kita akan melihat begini. Tolong kembali ke bab 2. Tolong kembali ke bab 2. Lihat ke ayat 13 dan seterusnya. Kita menemukan perikop Yesus yang mengusir para pedagang di bait Allah. Kalau di ketiga Injil yang lain, ya, peristiwa ini diceritakan menjelang sengsara wafat Yesus. Dan menjadi penyebab mengapa para pemuka Yahudi membunuh Yesus. Sekali lagi itu kalau di Matius, Markus, dan Lukas. Di Injil Yohanes, penyucian bait Allah itu diceritakan di awal. Ya. Kemudian di bagian ini kita akan menemukan pembicaraan yang panjang-panjang yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ceritanya dikit sekali kan, cuma 7 mukjizat itu yang diceritakan. Enggak banyak cerita. Yesus menyucikan bait Allah, ya ini cerita. Tapi kemudian yang sangat mencolok itu adalah ada beberapa pembicaraan atau wejangan atau pengajaran ya yang disampaikan oleh Tuhan Yesus panjang lebar. Lihat ke bab 3. Yesus ini berbicara dengan Nikodemus, ya kan? Kemudian silahkan ke bab 4. Yesus berbicara dengan perempuan Samaria di pinggir sumur. Kemudian silahkan ke bab 5 ayat 19. Ini ada pembicaraan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus mengenai dirinya. Kemudian bab 6. Itu kan ada Yesus memberi makan 5.000 orang kan? Lalu jalan di atas air. Banyak orang nyari Yesus, ayat 22. Kemudian pada waktu itu, lihat ayat 25, Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran tentang roti hidup. Nah, panjang kan pembicaraannya. Dan pembicaraan tentang roti hidup membuat banyak orang mengundurkan diri dan tidak mau mengikuti Yesus lagi. Hanya 12 orang itu yang diceritakan tetap setia kepada Yesus. Nah, kemudian di bab 7. Di bab 7, pada hari raya Pondok Daun, 7 kan, kemudian lihat ke ayat 14, Tuhan Yesus berbicara kepada orang banyak dan menyampaikan siapa sebenarnya dirinya. Terus disambung di ayat 37, ada pembicaraan mengenai air sumber hidup. Kemudian di bab 3 tadi Bapak Ibu ketemu dengan Pak Niko kan. Nah, ini dia muncul lagi di ayat 45 sampai dengan 52. Ya kan? Yesus dibela oleh Nikodemus. Kemudian di bab 8
Ini ada cerita tentang perempuan yang tertangkap berbuat zina, salah satu perikop yang paling terkenal ya di Perjanjian Baru. Kemudian lihat ayat 12 sampai dengan ayat 59. Ini pembicaraan lagi. Kemudian bab 9 itu kan bercerita tentang Yesus yang membuka mata orang yang buta sejak lahir. Ini diikuti oleh bab 10, pembicaraan tentang gembala yang baik. Kemudian lihat, ada juga pembicaraan di ayat 22 itu. Dan Bapak Ibu akan mengingat ayat 30. Pasti nggak lupa dengan ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, kemudian sekarang tolong ke bab 11 lagi ya. Yesus membangkitkan Lazarus. Lalu lihat ke ayat 45. Karena Yesus membangkitkan Lazarus, banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Para pemuka Yahudi lalu sepakat untuk membunuh Yesus. Saya tadi menyampaikan kepada Bapak Ibu, kalau di Injil Matius, Markus, dan Lukas, yang membuat para pemuka Yahudi mau membunuh Yesus itu adalah Yesus mengusir para pedagang di Bait Allah. Kalau di Injil Yohanes, yang membuat Yesus mau dibunuh itu adalah karena dia sudah membangkitkan Lazarus. Bukan hanya Yesus yang mau dibunuh, tetapi juga silakan lihat ke bab 12 ya, Lazarus juga mau dibunuh. Nah, itu bagian pertama dari Injil Yohanes, kitab tanda-tanda. Nah, sekarang bab 12 sampai dengan bab 20 kita masuk ke bagian yang kedua dari kitab ini. Dan kitab ini kita menyebutnya kitab kemuliaan. Karena berisi kisah tentang bagaimana Yesus dimuliakan di kayu salib, sekaligus dengan kematiannya di kayu salib, ya, Allah dimuliakan. Nah, kita lihat mulai dari bab 12 ya, Yesus diurapi di Betania, ya. Kemudian lihat ke ayat 12, Yesus masuk ke Yerusalem, lalu memberitahukan kematiannya di ayat 20, dan kemudian lihat sekarang ke bab 13. Tolong melihat keterangan waktu di ayat 1. Bab 13 ayat 1. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama. Makan bersama. Kapan makan bersamanya dilakukan? Lihat ke ayat 1. Sebelum Paskah. Ini yang sebenarnya disebut sebagai makan malam terakhir. Ya. Beda dengan ketika Injil lain, beda. Di ketika Injil yang lain, perjamuan itu dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya pada malam Paskah. Jadi murid-murid mempersiapkan jamuan Paskah untuk mereka, Yesus dan murid-muridnya. Jadi kalau di ketika Injil yang lain, tunggu dulu, paham yang saya maksudkan atau saya harus mengajak Bapak Ibu untuk membuka teks? Jawab terus terang. Paham. Buka dong, Pak. Ya, ada satu aja yang nggak paham, saya minta buka kitab suci. Paham, Pak, paham. Nggak paham saya.
Nah, sekarang Yohanes 13-nya diberi tanda ya. Kemudian silahkan membuka Injil Markus yang gampang ya. Markus bab 14. Mulai dari ayat 12. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, jadi hari raya roti tidak beragi itu berlangsung selama 7 hari. Nah, hari pertamanya itulah Paskah. Pada perayaan ini, orang menyembelih anak domba, kemudian makan daging anak domba yang dibakar, roti tidak beragi, sayur pahit, itu ya. Kemudian murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Yang dipersiapkan oleh para murid itu adalah perjamuan Paskah. Berarti menunya daging anak domba bakar, roti tidak beragi, sayur pahit, apapun makanannya, nah minumnya anggur di sana kok, bukan di sini kok. Kayak botol Nah, sosro. kemudian lihat sekarang keterangan waktu ayat 12 ya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah. Ya, kemudian Yesus tadi berkata, murid-murid berkata, ke tempat mana engkau menghendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah. Jadi malam itu di Injil Markus, ya, Yesus dan murid-muridnya makan perjamuan Paskah. Kalau di Injil Yohanes tadi, sementara sebelum hari raya Paskah mulai. Sebelum hari raya Paskah mulai. Kemudian ayat 3, mereka sedang makan bersama. Ini belum Paskah, tapi sehari sebelum Paskah. Ya, berbeda, ya perbedaannya seperti itu. Maknanya apa? Tunggu dulu. Yang ini disadari dulu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kembali ke Injil Yohanes ya. Itu yang saya maksudkan. Kembali ke Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes, Yesus mencuci kaki para muridnya di bab 13 ini. Di Injil lain, nggak ada Yesus yang nyuci kaki. Nah, kemudian, sesudah Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Tuhan Yesus berbicara panjang lebar kepada mereka. Lihat ya, ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Nah, Tuhan Yesus berbicara, mulai menjelaskan makna dari pembasuhan kaki. Terus habis itu, lihat ayat 21, Yudas pergi. Ayat 31 sekarang. Sesudah Yudas pergi, ayat 31, berkatalah Yesus. Berkata, apa yang dikatakan? Lihat perintah baru. Seperti aku sudah mengasihi kamu, seperti itu kamu harus saling mengasihi. Kemudian lihat bab 14. Yesus berbicara tentang rumah Bapa. Ayat 15, Yesus menjanjikan penghibur. Bab 15,
Yesus berbicara tentang pokok anggur, ayat 9, berbicara kembali tentang kasih, tentang mengasihi, ayat 18, peringatan bahwa dunia akan membenci para murid Yesus, bab 16 ayat 1, ajakan untuk bertekun, ayat 4b, yaitu Tuhan Yesus menjelaskan tentang pekerjaan penghibur, ayat 16, ini pemberitahuan akan ada sukacita yang mendahului kemenangan. Dah, lumayan panjang kan Tuhan Yesus bicaranya. Lihat dari bab 14, 15, 16. Dan sesudah itu di bab 17, ayat 1. Demikianlah kata Yesus. Demikianlah kata Yesus. Demikianlah itu mewakili apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sesudah Yudas pergi tadi loh. Kemudian, masih di 17 ayat 1 ya. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Tuhan Yesus berdoa sekarang. Dan doanya lihat sampai ayat berapa? Sampai ayat terakhir gitu ya. Sampai ayat 26. Isinya doa. Praktis dari bab 13 sampai dengan bab 17 itu Tuhan Yesus berbicara. Nah, kemudian di bab 18 mulailah kita melihat kisah sengsara Yesus yang bisa dikatakan memiliki banyak perbedaan dengan Injil yang lain. Tapi kita lihat dulu jalan ceritanya ini ya. Mula-mula 18 ayat 1 judulnya Yesus ditangkap. Tapi kalau kita melihat lebih jauh tidak ada penangkapan Yesus. Yang ada itu Yesus menyerahkan diri. Bapak Ibu pasti hafal perikop ini karena tiap Jumat Agung pasti dengar. Sebenarnya Tuhan Yesus bisa ditangkap atau tidak? Jawabannya tidak. Hanya mendengar kalimat, akulah dia, para prajurit mundur, rebah ke tanah. Kemudian dari Bapak Ibu juga tidak menemukan nama Getsemani ya. Dari taman yang ada di Bukit Zaitun, lihat ayat 12, Tuhan Yesus dibawa menghadap Hanas. Ya. Kemudian sebenarnya Tuhan Yesus dibawa kepada Kayafas, tetapi enggak diceritakan. Jadi mula-mula dibawa kepada Hanas, lalu ada pengadilan di situ. Lihat sekarang ke ayat 24. Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Apa yang terjadi di depan Kayafas tidak diceritakan. Tapi pada kesempatan ini, lihat, Petrus menyangkal Yesus. Nah, kemudian dari rumah Kayafas, Yesus dibawa menghadap Pilatus. Dan Bapak Ibu akan menemukan Yesus berbicara banyak dengan Pilatus. Lihat begini, 18 ayat 28. Ya. Ini Yesus dibawa kepada Pilatus. Sampai dengan bab 19 ayat 16a itu terjadi di istana Pilatus. Pengadilan yang dilakukan oleh oleh Pilatus, lihat 16a sampai kepada keputusan Yesus harus disalib. Nah, kemudian dari istana Pilatus Yesus pergi sendiri ya. Perhatikan, nggak dipaksa, nggak disuruh, tapi pikul sendiri salibnya. Lihat ke ayat 17. Baca sendiri. Jangan dengerin omongan saya. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama Tengkorak. Ada pemaksaan? Enggak. Ada Yesus yang jatuh? Enggak. Ayat 18.
Dan di situ ia disalibkan mereka. Ada Simon yang bantuin? Nggak ada. Yesus dengan kemauannya sendiri pergi memikul salib ke Golgota, lalu di situ dia disalibkan. Nah, kemudian lihat ayat 28, Yesus mati di kayu salib, lalu ditikam lambungnya, dan sesudah itu Yesus dikuburkan. Ya, kemudian di bab 20. Oh, tunggu dulu. Bapak Ibu tolong perhatikan ayat 39 dulu. Ketemu siapa? Nikodemus muncul lagi ya. 3 kali Nikodemus muncul di dalam Injil Yohanes. Ini pasti ada sesuatu ini orang ini. Nah, kemudian bab 20. Bab 20 ini bercerita tentang Yesus yang bangkit dari kubur. Kemudian di bagian ini tolong Bapak Ibu melihat ayat 2. Ayat 2. Ia berlari-lari mendapatkan Simon dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Perhatikan 2 orang ini muncul bareng ya. Jadi Maria Magdalena lari menemui Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi. Ayat 3. Petrus dan murid yang lain itu berangkat pergi ke kubur. Nah, tadi kita lewati tapi ya, di dalam perjamuan ketika Yesus berbicara tentang pengkhianatan yang akan dialaminya, Petrus juga disebut dekat dengan murid yang dikasihi. Saya bacakan saja, tapi kalau Bapak Ibu mau kembali, itu adanya di bab 13 ayat 23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihi, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyain, siapa yang dimaksudkan? Simon Petrus dekat dengan murid yang dikasihi, murid yang dikasihi dekat dengan Petrus. Tunggu dulu, ini ada yang perlu kita lihat nanti. Nah, kemudian kembali ke bab 20. Mula-mula yang tampak adalah kubur yang kosong. Ya. Kemudian Yesus yang sudah bangkit itu pertama-tama menampakkan diri kepada ayat 11 Maria Magdalena. Berikutnya ayat 19 menampakkan diri kepada ke-10 kepada 10 murid. Itu ayat 19. Lalu ke ayat 24 ya, Yesus menampakkan diri kepada 11 murid. Tuh, saya seringkali sedih kalau membaca bagian ini. Sedih melihat Thomas. Banyak orang mengejek Thomas. Tapi nanti kalau pada waktunya saja kita diskusikan. Nah, sekarang silahkan ke ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat oleh Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kalau kita membaca bagian ini ya, 2 ayat ini, Bapak Ibu berasa nggak sedang membaca penutup? Ya. Ya, kita sedang membaca penutup kan. Semua yang tercantum di sini itu dicatat supaya kamu percaya. Nah, kemudian bab 21 ini
ada cerita tentang Yesus yang menampakkan diri kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias. Ya. Kemudian di ayat 15, pada kesempatan itu Yesus berbicara kepada Simon Petrus ya, untuk menggembalakan domba-domba. Berikutnya sekarang ke ayat 20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan berkata, Tuhan, siapakah yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata, dan seterusnya. Nah, berikutnya ke ayat 24. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Loh, ini kok penutup lagi? Nah, sekarang begini, berdasarkan pembacaan seperti ini, kemudian para ahli menyimpulkan begini loh. Injil Yohanes itu awalnya berhenti di bab 20 ayat 31. Tapi kemudian ada yang menambahkan bab 21. Dan di bab 21 kita bisa menyebutnya kalau dalam buku itu appendix gitu. Di buku loh ya, bukan appendix di rumah sakit ya. Nanti appendix di rumah sakit artinya udah jadi lain nanti. Ya. Jadi kitab kemuliaan itu dari bab 12 sampai dengan bab 20. Bab 21 itu kita sebut appendix yang isinya bercerita tentang penampakan Yesus di pantai Danau Genesaret, perintah kepada Petrus, dan keterangan tentang penulis kitab ini. Nah, sekarang begini, dengan membaca dengan cara seperti ini, saya berharap Bapak Ibu punya gambaran menyeluruh tentang Injil Yohanes ya. Ceritanya dikit, pembicaraannya yang panjang dan banyak. Nah, kemudian kalau mau membaca, berhentinya di mana? Bab 1 dibaca dulu. Habis itu baca bab 2 sampai dengan bab 11. Setelah selesai bab 11, baru baca bab 12 sampai dengan bab 20. Bab 21 ya dibaca belakangan. Bisa punya gambaran tentang keseluruhan Injil Yohanes kan ya? Nah, sekarang begini, mulai dengan yang sederhana dulu mumpung kita masih di ujung di bagian belakang kitab ini kan. Lihat sekarang ke bab 21 ini tadi ya. Ini di ayat 20 kan disebut murid yang dikasihi. Dan kemudian di ayat 24, murid yang dikasihi itulah yang menulis kitab ini. Gitu kan ya? Murid yang dikasihi itu siapa? Katanya Yohanes. Saya tidak menyalahkan. Tapi saya bertanya, dari mana Bapak Ibu tahu kalau murid yang dikasihi itu adalah Yohanes? Karena di sepanjang kitab, nama Yohanes itu menunjuk bukan kepada murid, tetapi kepada Yohanes Pembaptis. Dari mana tahu kalau murid yang dikasih itu adalah Yohanes? Jawabannya gampang, begini loh. Tadi kan murid yang dikasih itu sering bersama dengan Petrus kan ya? Sekarang coba Bapak Ibu membuka Kisah Para Rasul bab 3. Yang sering bersama dengan Petrus itu siapa? Kisah bab 3.
Ketemu jawabannya? Yang sering muncul bersama Yohanes siapa? Nanti boleh dicek di Kisah bab 3, lalu bab 5, bab 5 juga ada. Oh, ketemu ayatnya atau belum? Nanti saya tunjukkan bab saja tadi. Ayat 1 sudah ketemu. Bab 3 ayat 1. Siapa yang bersama dengan Petrus? Yohanes kan? Ayat 11. Yohanes juga kan? Bab 4 ayat 1. Kemudian ayat 13. Jadi berdasarkan apa yang tertulis di Yohanes bab 21, ya, kemudian dengan beberapa keterangan yang kita lihat tentang murid yang dikasihi, dan memperhatikan kisah para rasul, lalu simpulannya dari awal Injil ini diyakini ditulis oleh Rasul Yohanes. Ya, begitu ya. Tetapi sekarang begini. Sekarang silahkan ke bab 9, Yohanes ya, Injil Yohanes. Silahkan ke bab 9. Ayat 22. Ini dalam cerita tentang Yesus yang menyembuhkan orang buta sejak lahir. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Loh, emang orang tuanya bukan orang Yahudi? Tunggu dulu. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Kemudian lihat juga ke ayat 34. Jawab mereka, para pemuka Yahudi ya, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Perhatikan kembali sekarang ke ayat 22. Tolong perhatikan, orang-orang Yahudi sepakat bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Mesias itu akan dikucilkan. Awalnya ya, semua orang Yahudi kumpul, tidak ada soal. Tapi kemudian di antara mereka ada yang percaya kepada Yesus, ada yang tidak percaya kepada Yesus. Nah, para pemuka Yahudi kan tidak percaya kepada Yesus. Nah, orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus dikucilkan, disingkirkan dari sinagoga. Kemudian sekarang masih ada lagi ya, tolong ke bab 16. Bab 16. Lihat ke ayat 2. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Ini nyambung yang dengan bab 9 tadi. Jadi begini maksudnya.
Dengan memperhatikan ayat-ayat ini tadi, kita melihat ada situasi di balik Injil Yohanes. Orang Yahudi yang mengikuti Yesus, yang percaya kepada Yesus, dikucilkan, diusir dari sinagoga. Nah, kalau memperhatikan situasi ini, lalu membandingkannya dengan perjalanan sejarah gereja, para ahli bisa menyimpulkan situasi ini terjadinya tahun 90-an. Ini harus dicatat ya, ini harus diingat. Tahun 90-an. Nah, kemudian Bapak Ibu kenal dengan Irenaeus. Ini seorang bapak gereja, hidupnya di abad kedua. Jadi zamannya dekat dengan zaman para rasul ya. Nah, Santo Irenaeus ini pernah menulis. Nanti Bapak Ibu bisa cari sih tulisannya. Mau baca tulisannya? Kalau mau baca tulisannya begini nih. Oh, Pak Popo atau Pak Eka, apakah bisa saya share screen? Pak Popo. Bobo boleh diangkat jadi co-host, Pak. Ini saya nggak bisa angkat jadi co-host. Pak Popo lagi bobo. Ya sudah, enggak apa-apa. Cukup sekarang Bapak Ibu mengingat Irenaeus dalam buku yang berjudul Adversus Heresis. Nanti ada nomor-nomornya. Itu pernah nulis begini loh. Rasul Yohanes itu menulis Injilnya itu pada waktu Roma diperintah oleh kaisar yang bernama Trajanus. Kaisar yang namanya Trajanus. Saya nggak ngerti bacanya, kalau dalam bahasa Inggris tulisannya Trajan. Nah, kaisar ini mulai memerintah ya, itu tahun 98. Nah, kalau benar kitab ini ditulis oleh Rasul Yohanesnya umur berapa? Pasti sudah tua sekali gitu ya. Bapak Ibu juga bisa mengatakan, oh dulu orang umurnya panjang-panjang. Ya, enggak apa-apa. Tapi kemudian ada pemahaman yang berbeda begini. Bisa jadi, kalau ngomongnya tahun itu, tahun 90-an mendekati tahun 100, itu Rasul Yohanes mungkin sudah tidak ada lagi. Nah, seandainya dia sudah tidak ada lagi, lalu yang nulis siapa? Yang pasti bukan saya, itu ya. Yang menulis kemungkinannya itu adalah ini murid-muridnya. Tetapi gagasannya, idenya kan diambil dengan sangat pasti dari pengajaran Rasul Yohanes. Nah, karena gagasannya, idenya, ceritanya, semuanya datangnya dari Rasul Yohanes, maka tetap sah untuk dikatakan bahwa Injil ini menurut Rasul Yohanes. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Baik, Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya atau ya, ingin menyampaikan pertanyaan, silakan. Ini di chat ada satu pertanyaan, Pak Seto. Pertanyaannya, kenapa makan terakhir dalam Markus dan Yohanes bisa berbeda? Mungkin sudut pandangnya ya.
Saya bantu unmute, Pak. Oke, saya lupa aja. Kenapa kok berbeda? Ya, bukan hanya perjamuan terakhir yang beda. Saya tadi sudah menyebut penyebab Yesus mau dibunuh. Kalau di ketiga Injil, Matius, Markus, dan Lukas, itu karena Yesus mengusir para pedagang di Bait Allah. Kalau di Injil Yohanes itu karena Yesus membangkitkan Lazarus. Yang saya minta tolong Bapak Ibu jangan nyalain saya ya. Bapak Ibu kan buka Alkitab sendiri kan ya. Jadi jangan dengarkan saya, Bapak Ibu perhatikan sendiri. Berbeda, iya berbeda. Bahkan begini, kalau Bapak Ibu mengingat Pasio, sebelum wafat Tuhan Yesus bilang apa? Itu kalimat yang sangat menggembirakan untuk yang mendengarkan Pasio. Selesailah sudah. Nah, terus bangun dari tidur saya. Karena ngantuk sepanjang Pasio. Ya. Di dalam Injil Yohanes, Bapak Ibu tidak akan mendengar Eloi, Eloi, lama sabachthani. Nah, kenapa? Keempat Injil punya perbedaan-perbedaan ini. Hal pokok pertama yang harus diingat, Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu benar-benar hidup di dalam sejarah. Ya. Jadi tanpa harus membuka kitab suci, Bapak Ibu menyelidiki buku-buku sejarah, soal-soal arkeologi, bahkan dalam doa-doanya orang Yahudi, itu bisa dengan mudah dibuktikan bahwa Yesus memang hidup di dalam sejarah. Tuhan Yesus bukan tokoh khayalan. Nah, kemudian kalau kita membaca keempat Injil, itu kita tidak sedang membaca laporan sejarah. Kita tidak sedang membaca laporan sejarah. Bapak Ibu, kalau membaca laporan atau buku sejarah, yang ada di pikiran kita apa? Saya mau tahu apa yang sesungguhnya terjadi di masa lampau. Lalu apa yang sebenarnya kita baca? Kita sedang membaca buku teologi, kita sedang membaca buku iman ketika kita membaca kitab suci. Sehingga yang kita cari bukan kebenaran historis. Saya tidak mengatakan Yesus historis, bukan tokoh historis loh ya. Saya sudah sampaikan di awal tadi. Tetapi yang mau kita cari di dalam kitab suci, di dalam keempat Injil, itu adalah kebenaran mengenai Yesus. Yesus itu anak Allah. Bapak Ibu cari di buku sejarah yang nggak ketemu. Bapak Ibu mencari Yesus itu adalah anak Allah yang dikaruniakan untuk menyelamatkan manusia. Bapak Ibu tidak akan menemukan di dalam kitab suci, di dalam buku sejarah. Nah, keempat Injil itu tidak mau menyampaikan laporan pandangan mata. Tidak mau menyampaikan kebenaran historis tentang Yesus, tetapi masing-masing mau menyampaikan kebenaran iman tentang Yesus. Nah, keempat Injil nggak harus bertentangan atau tidak bisa dipertentangkan satu sama lain. Kenapa kok begitu? Kalau kita membaca Injil Markus, ya, membaca Injil Matius, Lukas, dan Yohanes, kebenaran iman yang mau disampaikan tidak bertentangan, tetapi akan melengkapi satu dengan yang lain. Nah sekarang, kalau Yesus itu, kalau di Injil Yohanes ya misalnya ya, Yesus waktu itu makan bareng, dan makannya itu menjelang Paskah. Dan itu terjadi sehari sebelum Yesus wafat. Jadi wafat Yesus itu kapan? Paskah. Yesus matinya itu bersamaan dengan waktu orang-orang Yahudi menyembelih anak domba Paskah. Kebenaran apa yang mau disampaikan? Yesus itulah anak domba Paskah yang sejati. Yesus itulah anak domba Allah yang punya
makna untuk keselamatan. Nah, sedangkan kalau melihat Injil Matius, Markus, dan Lukas, Bapak Ibu silahkan melihat ya. Nanti amati lebih detail. Saya tidak mengajak Bapak Ibu melihat lebih detail tadi. Yesus mengadakan perjamuan Paskah kan? Ingat, menunya apa zaman Paskah? Anak domba bakar, roti tidak beragi, dan sayur pahit. Pada kesempatan ini, kemudian Yesus mengambil roti, lalu mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Jadi malam itu, kalau di Injil, ketika Injil ya, Matius, Markus, dan Lukas, ada dua acara, ini jangan lupa. Yang pertama jamuan Paskah, yang kedua Ekaristi. Dalam Ekaristi itu, Yesus mengambil roti dan mengatakan, ini tubuhku yang diserahkan bagimu. Dalam hati saya mengatakan, untung yang diambil roti. Kenapa rotinya kok tidak beragi? Ini kan roti yang tadi dipakai untuk jamuan Paskah. Yang belum dimakan. Untung yang diambil roti. Coba kalau yang diambil daging domba bakar tadi. Kasihan seksi liturgi gereja. Harus menyediakan daging anak domba. Begitu bisa dipahami atau silahkan dilanjutkan kalau harus dilanjutkan. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan. Apa maksudnya Yesus diserahkan pada mereka di bab 19 ayat 16? Nah, nanti pada waktunya kita diskusikan. Oh. Ya, ini kan saya malam ini mengajak Bapak Ibu untuk melihat gambaran menyeluruh dari Injil Yohanes. Siapa yang menulis, lalu mengapa ditulis. Nah, ini nanti habis ini kita lihat kenapa kok Injil ini ditulis gitu ya. Yang detail tentang kitab perikop-perikop, tunggu dulu, ada jadwalnya tersendiri nanti. Kalau minta penjelasan ayat boleh, Pak? Enggak. Pada waktunya nanti. Ya. Nanti ada jadwalnya, enggak seluruh Injil kita diskusikan ya, tetapi ada bagian-bagian yang kita akan bicarakan nanti. Saya langsung bilang enggak, karena apa? Ini tadi maksudnya yang menyerahkannya kepada mereka. Nah, itu tunggu dulu nanti. Kalau sekarang saya omongkan semua, terus besok saya ngomong apa? Iya. Oh, Pak Seto, ini Ya. Pak Seto sekarang sudah jadi co-host kalau mau men-share Oh, informasi. tadi saya hanya mau menunjukkan itu. Boleh menanyakan Pak Eka? Oh, baik. Silakan, Ya. Pak. Ya. Pak Seto, tadi sempat disinggung bahwa Rasul Petrus itu sering bersama-sama dengan Yohanes, ya kan? Tapi yang sekarang ini mungkin saya salah, yang sering disebut pasangan Santo Petrus itu justru Santo Paulus, Petrus Paulus. Jarang sekali disebut Petrus dan Yohanes. Mohon penjelasan, terima kasih. Iya, Pak. Coba kalau seandainya Yohanes tahu, apa Yohanes nggak marah sama Paulus ini, Pak ya. Begini, kalau sudah masuk di dalam pemahaman gereja Katolik, memang kita menyebut Petrus dan Paulus barengan itu bukan karena mereka dulu sering berdua. Bapak, Ibu pernah nggak mendengar Petrus sama Paulus berantem? Nanti lain kesempatan kita. Mereka juga ini Paulus bilang Petrus itu munafik. Dua orang ini, ya, Petrus dan Paulus di dalam gereja Katolik dipandang sebagai dua tokoh terbesar di dalam pemberitaan Injil. Itu sebenarnya alasannya, Pak.
Jadi bukan karena sering kebersamaan. Nah, kalau dalam kitab suci, Paulus itu malah nggak pernah bareng rasul-rasul memberitakan Injil begitu. Dalam beberapa hal, Petrus sepakat dengan Paulus, mereka ketemu, iya, dalam sidang di Yerusalem, kalau Bapak Ibu membaca Kisah bab 15 akan menemukan mereka sepaham. Tapi kalau Bapak Ibu mendengar pembicaraan Paulus di surat Galatia, Bapak Ibu akan menemukan Paulus ngatain Petrus tadi. Tetapi kemudian begini, di dalam Kisah Para Rasul, Paulus kalau jalan itu malah satu barengnya Barnabas. Kemudian setelah bareng Barnabas, setelah berantem dengan Barnabas juga, Paulus bareng Silas, ditemani Timotius. Malah tidak ketemu dengan rasul-rasul dalam pemberitaan Injil itu. Sekali lagi, dua tokoh ini dipandang sebagai tokoh yang terbesar di dalam pemberitaan Injil. Karena itu, keduanya seringkali ditempatkan bersama. Hari rayanya pun bareng, Petrus dan Paulus. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Mari. Sangat memperjelas. Karena setahu saya sepertinya Petrus itu juga tidak satu periode atau satu periode dengan Paulus ya. Gitu. Satu, kalau zamannya sama, mereka ketemu kok, Pak. Ya. Mereka ketemu di sidang Yerusalem. Nanti Bapak tolong memeriksa Kisah Para Rasul bab 15, Pak. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Ya, mari. Boleh bertanya, Pak? Halo. Silakan, Pak. Halo. Ya, Pak. Tadi kan disebutkan mengenai penulisan Injil Yohanes, Pak. Dari mana kita tahu bahwa penulisannya itu Yohanes umur sudah tua atau ditulis oleh murid-muridnya? Dari mana kita tahu? Terus kemudian yang kedua, Pak, dari bab 20 ayat 31 disebutkan supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Dari kita ketahui bersama bahwa orang Yahudi dari dulu kan tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias, Pak, sampai hampir 2000 tahun sampai sekarang. Padahal banyak orang di seluruh dunia mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias. Yang menjadi pertanyaan saya, mereka sebagai bangsa terpilih, bangsa yang pilihan Tuhan, mengapa sudah jelas dikatakan Yesus adalah Mesias, tapi mereka masih mencari Mesiasnya masih akan datang. Bahkan kalau tour leader orang-orang Yahudi pun, meskipun mereka banyak tahu tentang Injil ini, tapi mereka menyatakan bahwa ini hanyalah suatu cerita sejarah. Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Untuk yang pertama, minta tolong Bapak mencatat karena ini amat detail, Pak. Ya. Yang pertama, beberapa ayat di bab 9, bab 16 yang tadi saya sebut, itu kan menunjukkan begini, orang Yahudi ada yang percaya kepada Yesus, ada yang tidak percaya kepada Yesus. Ya. Orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus itu dikucilkan dari sinagoga. Ya. Nah, peristiwa pengucilan orang Yahudi yang percaya kepada Yesus ini dari sinagoga itu terjadinya dalam sejarah tahun 90-an, Pak. Kalau Bapak membaca kitab suci nggak akan ketemu tahun. Jadi para pemuka Yahudi pada tahun itu di satu tempat yang bernama Yamnia itu berkumpul dan mengutuk orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Dan ingat, rasul-rasul itu semua orang Yahudi loh ya. Tidak semua orang Yahudi tidak percaya. Ada yang percaya, ada yang tidak. Nah, peristiwa pengucilan ini, sekali lagi, terjadi setelah para pemuka Yahudi yang tidak percaya kumpul di Yamnia, lalu mengutuk para orang-orang Yahudi yang tidak, orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus.
Itu yang pertama. Yang kedua, keterangan dari Ireneus. Ya. Keterangan dari Ireneus. Ini yang saya bisa sebentar. Ya Pak, Ya, mendengarkan. sebentar. Kok ini yang saya share? Sebentar. Ini silahkan lihat di layar. Ini ada bapak-bapak gereja ya. Judulnya Against Heresies, Adversus Heresies, melawan para bid'ah. Ini buku kedua. Bisa kelihatan apa enggak? Kemudian artikel nomor 22, bab 22, nanti artikel nomor 5. Ini tulisan Santo Ireneus, ya. Kemudian sekarang lihat yang saya bold ini, bukan di bold. Ini menunjukkan ini Yohanes ada di Asia. Yohanes yang mana? Yohanes murid Tuhan. Ya. Kemudian ia tinggal di antara mereka sampai pada zaman Trajan. Kaisar Trajanus itu mulai memerintah tahun 98. Begitu. Kalau ditanya dari mana tahu 90-an tadi? Ya Pak, masih. Ya. Yang kedua. Kemudian, kenapa kok orang Yahudi tidak percaya? Tunggu dulu, sekali lagi yang harus diingat, Yesus orang Yahudi ya. Murid-murid Yesus orang Yahudi juga. Kemudian, sekarang tolong Bapak Ibu melihat ya, kalau membuka Kisah Para Rasul, masih di bab 1, yang berdoa menjelang Pentakosta, lalu menerima Roh Kudus, dalam ruangan itu berkumpul berapa orang? Orang berpikir 12 atau 13 orang. Enggak, 120 orang. Ada 120 orang. Itu semua orang Yahudi semua loh ya. Enggak ada orang lain. Enggak ada orang non-Yahudi. Kemudian silahkan mengingat ketika Paulus melakukan perjalanan ke Damsyik. Tujuannya ngapain? Mencari murid-murid Yesus. Mencari orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yang dituju apa? Sinagoga. Dan kemudian orang yang membaptis Paulus namanya Ananias, ini orang Yahudi juga. Paulus juga orang Yahudi. Di Damaskus, di Damsyik, berarti pada waktu itu sudah banyak orang Yahudi yang percaya. Nah, jadi ada orang Yahudi yang percaya kepada Yesus sebagai Mesias, dan ada yang tidak. Mengapa orang-orang ini kok nggak percaya kepada Yesus? Kalau kita memperhatikan yang tidak percaya, umumnya yang tidak percaya itu adalah para pemuka ya. Para pemuka agama Yahudi. Ya, kalau di Kisah Para Rasul ada beberapa orang imam yang disebut percaya, tetapi umumnya begini maksud saya. Kalau Bapak Ibu membuka Kisah bab 6 ayat 7, Bapak Ibu akan menemukan banyak imam Yahudi itu menjadi percaya kepada Yesus juga. Tapi sekali lagi,
pada umumnya para pemuka Yahudi itulah yang nggak percaya. Kenapa? Gambaran tentang Mesias yang ada di pikiran mereka, yang mereka ketahui dari kitab suci, tidak sama dengan yang mereka lihat dalam diri Yesus. Jadi mereka melihat Yesus, Rabi yang menyembuhkan, yang mengajar. Kemudian dalam beberapa kesempatan, itu Yesus seringkali melawan hukum Taurat. Menyembuhkan orang di hari Sabat. Ketika ditegur, jawab. Mana yang diperbolehkan pada hari Sabat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuhnya? Dan pada hari Sabat, Yesus menyembuhkan orang banyak, orang sakit di hadapan orang banyak ketika ditegur melawan. Masuk akal nggak orang kayak gini nih Mesias? Tolong berpikir sebagai pemuka Yahudi. Nggak nyambung. Mesias kok ngelawan hukum Taurat? Mesias kok ngelanggar Sabat? Nggak bisa. Kalau di Injil Yohanes, di bagian depan, Bapak Ibu juga akan menemukan sedikit jawabannya. Memangnya ada yang baik datang dari Nazaret. Mesias itu bukan dari Nazaret. Mesias itu harusnya kalau datang kita nggak ngerti asalnya kok. Itu beberapa kutipan yang ada di Injil Yohanes. Jadi prinsipnya mereka tidak bisa menerima Yesus sebagai Mesias karena pemahaman mereka tentang Mesias dengan apa yang mereka lihat dalam diri Yesus nggak ketemu, nggak nyambung. Nggak mungkin Yesus itu Mesias. Mesias kok melanggar Sabat. Kemudian yang berikutnya lagi, Mesias dalam pemahaman mereka itu raja, panglima perang. Ini kok pelanggar Sabat dianggap sebagai Mesias. Itu yang membuat mereka tidak percaya. Sudah cukup atau masih harus tambah, Pak? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak Seto. Oh, baik. Masih ada lagi nggak, Pak Eka? Masih ada 2 pertanyaan sih, Pak. Mau pertanyaan dulu atau mau lanjut, Pak? Lihat nyambung apa enggak. Oke. Ada yang minta penjelasan tentang bab 21 tentang appendix. Apa mau dijawab sekarang atau? Itu tunggu dulu nanti pada waktu. Jadi appendix itu apa menyebutnya ya? Tambahan yang ditempatkan setelah kata penutup gitu ya. Isinya apa? Kita sudah melihatnya. Kemudian begini, mungkin ada yang terganggu dengan kata tambahan. Kalau ada yang nambah begini, oh berarti bukan dari Yohanes. Kalau nggak dari Yohanes, oh jangan kok bisa masuk kitab suci. Nah, saya tinggal nanya kalau begitu. Bapak Ibu tahu nggak siapa yang nulis kitab Yosua? Kitab Yosua nggak ada yang tahu siapa yang nulis. Masuk kitab suci itu dan tetap diakui sebagai kitab suci. Kitab Samuel sama. Belum lagi kalau ditanya yang nulis kitab Ayub siapa. Banyak kitab dalam kitab suci, kita bahkan tidak tahu siapa yang menulis. Wah, itu bukan perjanjian lama, perjanjian baru. Ya udah sebut aja penulis surat Ibrani siapa. Nggak ada yang tahu juga yang nulis surat Ibrani. Nah kemudian, kalau mengamati lebih teliti, nanti ya, Bapak Ibu juga akan menemukan dari surat-surat Paulus itu ternyata ada kok yang tidak berasal dari Paulus. Dari mana taunya? Ya, bukan rahasia, tapi bukan waktunya bagi kita untuk sekarang mendiskusikannya. Kitab satu, kitab yang lain itu diterima sebagai kitab suci bukan karena penulisnya A atau B atau yang lain. Kitab ini, kitab itu, dan sekarang kitab-kitab yang sekarang kita terima sebagai kitab suci, itu diterima sebagai kitab suci, salah satu alasan yang sangat kuat adalah penerimaan gereja sejak awal. Gereja melihat bahwa kitab ini, tulisan-tulisan ini, memang mencerminkan iman akan Yesus, kebenaran tentang Yesus, dan kemudian itu diterima di gereja, di yang satu, gereja yang lain, dan seterusnya.
Dan kemudian sejak awal memang digunakan di dalam gereja. Begitu. Baik, Pak. Ini satu pertanyaan lagi. Injil Yohanes dikategorikan di luar dari 3 Injil sinoptik yang lainnya. Apakah karena susunan dan gaya penulisan seperti yang Bapak jelaskan? Terima kasih. Ya, begitu. Kalau ketiga Injil ya, Matius, Markus, dan Lukas. Itu begini, mengingatnya gampang sekali. Ketiga Injil yang lain, itu kalau disusun, diurutkan jalan ceritanya, kurang lebih sama. Garis besarnya begini, mula-mula Yesus bekerja di Galilea, mewartakan kerajaan Allah di Galilea. Setelah itu Tuhan Yesus melakukan perjalanan ke Yerusalem. Ya. Kemudian di Yerusalem Yesus bertikai dengan para pemuka Yahudi. Pertikaian itu berujung pada begitu. Hanya satu kali Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem menjelang kematiannya. Nah, kalau yang Lukas bab 2, Yesus ditemukan di Bait Allah, itu agak berbeda. Kalau di Injil Yohanes, Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu mondar-mandir Galilea, Yerusalem. Dan Injil Yohanes tidak bisa diurutkan seperti ketiga Injil yang lain. Nah, contoh tadi ya, penyucian Bait Allah kalau di Injil Yohanes malah ditempatkan di depan. Kemudian penyebab Yesus dijatuhi hukuman mati itu karena membangkitkan Lazarus. Itu tadi contohnya. Ya, begitu, Pak. Ya, dari sudah, Pak. Sudah, cukup ya. Baik, sekarang kita sudah tahu siapa yang menulis ini tadi ya. Lalu yang berikutnya, Injil Yohanes itu kan tidak ditulis untuk warga Blok B. Walaupun namanya paroki apa? Di Yohanes Penginjil. Biarpun namanya Yohanes Penginjil, kitab ini, Injil Yohanes, tidak ditulis untuk jemaat di Blok B. Ditulisnya untuk siapa? Ditulisnya untuk siapa? Kalau mengikuti yang itu tadi, yang keterangan dari Irenaeus, menulisnya untuk orang di Asia. Asia itu bukan Vietnam sampai Jepang, enggak. Asia itu, kalau di provinsi Romawi ya, itu semenanjung Anatolia, kalau sekarang Turki. Nah, itu Asia. Nah, kemudian dalam perjalanan sejarah para rasul ini rupanya Yohanes itu memberitakan Injil sampai di Asia kecil, membentuk jemaat-jemaat di situ dan membina jemaat sampai dengan kematiannya. Kalau Bapak Ibu pergi ke kota Efesus lama, Efesus kuno ya, Bapak Ibu akan menemukan ya puing-puing gereja yang sebenarnya semegah Hagia Sophia. Kalau nggak percaya, nanti setelah sesi 10 kita pergi ke sana. Sekarang pergi ke sana juga bisa kok virtual tapi ya. Nah, di sana ada satu gereja besar dulu ya, tapi sekarang tinggal puing. Tinggal puing-puingnya. Nah, kemudian di gereja ini ada kuburan yang diyakini sebagai kuburan Rasul Yohanes. Berikutnya, kalau dari kota itu lalu kita naik ke satu bukit, Bapak Ibu bisa berkunjung ke satu rumah yang diyakini sebagai tempat tinggal Rasul Yohanes dulu, bersama dengan Bunda Maria. Rumahnya sudah direnovasi, ada cerita tentang bagaimana orang sampai pada kepercayaan bahwa ini adalah rumah Rasul Yohanes. Dan kalau Bapak Ibu pergi ke sana, jangan kaget, karena di antara tempat-tempat ziarah atau tempat-tempat wisata
yang lain yang Bapak Ibu kunjungi, cuma di situ ada tentara yang berjaga 24 jam. Kenapa? Tempat ini rupanya sudah dipercaya, diserahkan kepada Vatikan, dan ada perwakilan Vatikan di dalamnya. Karena ada perwakilan negara, maka ada tentara yang jaga di situ. Jadi, dalam tradisi Gereja Katolik, Rasul Yohanes diyakini memberitakan Injil membentuk jemaat di sana. Nah, kemudian jemaatnya itu siapa saja? Ada yang Yahudi, ada yang bukan Yahudi. Dari mana tahu kalau ada yang bukan, ada yang Yahudi? Silahkan mengingat tadi ya, yang percaya kepada Yesus dikucilkan. Nah, kalau yang percaya itu bukan orang Yahudi kan tidak perlu ada pengucilan. Tapi dari mana tahu kalau ada jemaat yang bukan Yahudi? Silahkan ke Injil Yohanes bab 1. Di bab 1 itu silahkan ke ayat 41. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Perhatikan yang dalam tanda kurung, artinya Kristus. Artinya Kristus itu bukan bikinan penerjemah Indonesia loh ya. Mesiasnya dalam bahasa Ibrani, artinya Kristus dalam bahasa Yunani. Istilah Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Kalau perlu penerjemahan istilah begini, ini kan tanda. Yang baca harus dikasih keterangan. Terus ke ayat sebelumnya 38. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi." Artinya guru. Orang Yahudi mendengar kata rabi, nggak perlu terjemahan. Kalau perlu terjemahan, tidak sekali. Nah ini tanda, ini yang baca, ini nggak begitu paham dengan istilah Yahudi. Sehingga harus diberi keterangan. Nah kemudian begini, situasi yang ada di dalam jemaat, itu selain pertikaian dengan orang-orang Yahudi tadi ya, lalu ada soal yang lain. Ada soal yang lain yang dihadapi oleh jemaat. Jadi jemaat yang berasal dari kalangan Yahudi harus berhadapan dengan pengucilan. Kemudian ada orang-orang bukan Yahudi, orang-orang Yunani yang masuk ke dalam jemaat kan. Dan kemudian rupanya orang-orang yang punya latar belakang Yunani itu membawa soal. Silahkan Bapak Ibu membayangkan begini ya. Silahkan membayangkan begini. Ini semua tadi, Bapak Ibu semua yang malam ini belajar, itu minggu lalu baru dibaptis. Enggak ada satupun yang sudah baptisan lama. Gitu. Semua baru dibaptis. Begitu menjadi anggota jemaat, begitu menjadi anggota gereja dibaptis, apakah seluruh isi pikiran sudah langsung berubah? Enggak. Latar belakang pemikiran, pengaruh dari agama lama atau kepercayaan lama masih terbawa. Silahkan sekarang membayangkan orang dengan kepercayaan lama, pinter, punya pengaruh di dalam jemaat. Apa yang bisa terjadi? Kepercayaan lama itu akan digunakan ya untuk membaca, untuk menjelaskan siapa Yesus, dan kewenangannya
digunakan untuk bisa bicara dengan orang banyak. Efeknya apa? Yang muncul adalah nanti akan ketemu heresis tadi loh. Bid'ah, kepercayaan kepada Yesus dibelokkan sengaja atau tidak itu bukan masalah. Tapi belok. Nah, yang Bapak Ibu tolong mengingat, salah satu yang punya pengaruh di dalam jemaat yang dihadapi oleh Yohanes ini adalah pengaruh dari orang-orang aliran gnosis. Ini aliran filsafat, tulisannya biasa saja, Gnosis. Arti harafiahnya ini pengetahuan. Ya. Nah, orang-orang yang punya latar belakang gnosis masuk ke dalam gereja, kemudian menggunakan pemahaman mereka untuk mengerti, untuk menjelaskan siapa Yesus. Jadinya apa? Kacau. Memangnya pemahaman mereka bagaimana? Mereka itu menganut begini, dualisme antara yang rohani dan yang jasmani. Ya. Yang rohani itu baik, yang jasmani itu tidak baik. Jiwa manusia itu rohani, raga manusia itu jasmani. Jiwanya baik, raganya enggak baik. Jiwa manusia tidak berdosa, yang berdosa raga. Kalau ada orang yang mencuri, yang ambilkan tangan. Jadi yang berdosa, tangan. Kalau orang memukul, yang mukul tangan. Jiwa tidak ikut-ikutan. Nah, kemudian dengan menyampaikan pemahaman seperti ini, yang berdosa itu cuma raga. Dan apa yang dilakukan oleh raga dengan dosanya ini tidak mempengaruhi jiwa. Enak sekali ini ya. Yang berdosa cuma raga, jiwa nggak berdosa. Jadi, ya berdosa saja, nggak ada masalah. Karena apa? Dosamu dilakukan oleh raga dan itu tidak mempengaruhi jiwamu. Enak kalau ketemu ajaran kayak gini nih ya. Ini nggak ngomong benar salah, ngomong enak nggak enak. Nah kemudian mereka menerapkan pemahaman itu kepada Yesus. Mungkin nggak Allah yang rohani, yang surgawi itu menjadi daging yang hina? Jawabannya, enggak mungkin. Bagaimana mungkin Allah yang adalah roh, yang kudus, yang ada di surga, menjadi manusia? Enggak masuk akal. Mereka tidak bisa menerima itu. Lalu, yang dilahirkan oleh Maria itu adalah manusia Yesus. Ya, itu cuma manusia Yesus. Kemudian Kristus yang surgawi itu masuk ke dalam raga Yesus pada waktu pembaptisan. Ingat, langit terbuka, lalu Roh Allah turun ke atas Yesus. Jadi tidak mungkin Allah menjelma itu, nggak bisa. Yang lahir dari Maria itu raga Yesus, Roh Kristus yang ilahi masuk waktu baptis. Dan kemudian roh itu menyertai Yesus selama hidup, dan pada malam menjelang kematiannya, yaitu di Getsemani, roh Kristus yang surgawi itu pulang ke surga, dan yang tertinggal sekarang hanyalah manusia Yesus. Makanya waktu ditinggal itu, Yesus sampai keringetan, berkeringat seperti darah itu loh. Dan kemudian yang ditangkap manusia Yesus. Yang dibunuh manusia Yesus. Kalau yang dibunuh itu cuma manusia Yesus, ada dampaknya untuk keselamatan? Yang tidak ada. Itu kematian orang biasa kok. Nah, Kristus tadi kemana? Kristus kan kembali ke surga. Ngapain?
Dia menjadi guru surgawi, guru yang ilahi. Kalau orang mau selamat, ya, kalau orang mau selamat, dia harus mendapatkan pengetahuan dari Kristus yang ilahi tadi. Dengan pengetahuan ilahi dari Kristus yang ada di surga tadi, manusia itu naik tingkat, gitu istilahnya ya. Tidak menjadi manusia biasa, tetapi menjadi manusia rohani, dan mereka ini yang akan selamat. Jadi, keselamatan tidak diperoleh karena kematian Yesus di kayu salib, karena yang mati itu cuma manusia biasa. Keselamatan akan diperoleh kalau orang punya relasi dengan Kristus yang surgawi itu. Bapak Ibu, ini pandangan gnosis. Silahkan membayangkan orang ngomong kayak gini kepada jemaat dan belum ada Injil Yohanes. Dan yang bicara itu orang-orang yang terkemuka di dalam jemaat. Banyak orang yang menjadi percaya. Nah, Yohanes, sebut saja begitu ya. Mau penulis Injil Yohanes, mau Yohanes, tetapi ini yang menunjukkan latar belakang penulisan. Yohanes mau menunjukkan pemahaman gnosis tentang Yesus itu salah. Yang mati di kayu salib itu benar-benar Yesus. Siapa Yesus itu? Dia adalah firman Allah yang adalah juga Allah yang menjadi manusia. Karena yang mati itu adalah Yesus, yang adalah firman Allah, yang adalah Allah yang menjadi manusia, kematiannya punya dampak untuk keselamatan manusia. Bapak Ibu, dalam hal ini silahkan mengingat satu ayat yang paling penting dari seluruh Alkitab. Bab 3, Yohanes bab 3 ayat 16. Ini pasti harus didiskusikan itu nanti. Yang ada adalah kasih Allah yang begitu besar. Karena Allah begitu mengasihi manusia, Allah menginginkan supaya manusia masuk ke dalam kehidupan kekal. Supaya manusia bisa masuk dalam kehidupan yang kekal, maka Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, karena itu, ya, Yesus datang ke dunia untuk apa? Untuk menghapus dosa. Ingat kata-kata Yohanes, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia, menghapus dosa dunia. Kalau Yesus mati di kayu salib, itu bukan karena Yesus gagal, bukan karena Yesus menyebutnya ya, ditangkap, tadi saya sebutnya begitu. Tetapi karena Yesus menyerahkan diri. Ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh Bapa. Yesus nggak bisa ditangkap sebenarnya. Kalau mau membayangkan begini saja. Bapak Ibu perhatikan betis ya, dari orang-orang yang mau menangkap Yesus. Yang mau menangkap Yesus itu infanteri atau kavaleri. Infanteri, pasukan jalan kaki. Pasukan jalan kaki Roma. Betisnya kayak apa? Ya, mereka biasa. Perhatikan kalau prajurit Roma ini loh melakukan formasi bertahan dengan perisai mereka itu. Kekuatannya kan di tangan dan kaki. Nah, orang-orang yang betisnya kuat-kuat itu hanya mendengar akulah dia, mundur rebah. Dan itu sepasukan prajurit. Satu kombi atau satu peleton ini. Nah, Yesus, anak Allah, mati di kayu salib, bukan karena dia celaka, tapi karena dia menyerahkan diri. Maka Bapak Ibu tidak menemukan Simon yang bantu pikul salib. Yang Bapak Ibu temukan adalah Yesus yang memikul salibnya sendiri.
Dan kemudian menjelang kematiannya Yesus berkata, sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Tugas yang dipercayakan Bapa kepada Yesus untuk menyelamatkan manusia itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ingat tadi kalimat kecil yang saya sampaikan tadi, yang Bapak Ibu lihat. Aku dan Bapa adalah satu tadi ya. Masih ingat kalimat itu enggak? Kalau orang pengen melihat Bapa, itu lihat aku. Kalau orang pengen melihat Yesus, lihat Bapa, lihat Yesus. Antara Yesus dengan Bapa itu satu. Semua menunjuk kepada, kalau begitu, kematian Yesus itu punya dampak untuk keselamatan manusia. Terus ngapain kitab ini kok ditulis? Tolong membuka bab 20 tadi, ayat 30 dan 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi kitab ini ditulis untuk kamu. Nah, kamunya ini siapa? Bukan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Nah, kalau kitab ini ditulis kayak gini, diserahkan kepada orang yang nggak percaya kepada Yesus, ya nggak akan sampai kepada kita. Ngapain baca kayak gini? Nggak ada gunanya dan seterusnya. Tapi dengan memperhatikan kamu itu adalah jemaat yang sudah percaya, lalu kita tahu, lihat kalimat berikutnya ya, supaya kamu percaya Yesus itu Mesias, Anak Allah. Terus, kalau kamu percaya, kamu akan memperoleh hidup dalam namanya. Nah, kalau begitu kitab ini ditulis untuk meneguhkan iman jemaat. Yohanes mau menjelaskan lebih detail, lebih rinci siapa sesungguhnya Yesus. Dan target dari Yohanes itu adalah supaya yang mereka membaca, mendengarkan isi kitab ini, memperoleh hidup dalam nama Yesus. Hidup yang dimaksudkan itu bukan hidup dunia. Kalau Bapak Ibu membaca Injil Yohanes, ya, ada perbedaan yang lain menyangkut istilah. Bapak Ibu akan jarang sekali menemukan istilah kerajaan surga, ya, atau kerajaan Allah. Jarang akan menemukan, hanya satu dua kali saja muncul kata kerajaan Allah. Kalau Yesus mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini, kata kerajaan muncul sampai 3 kali, tapi itu cuma di satu ayat waktu Yesus bicara kepada Pilatus. Nah, yang lebih banyak kita temukan di dalam Injil Yohanes itu adalah hidup, kehidupan kekal. Sama atau beda? Ya, sebagai istilah berbeda. Antara hidup, kehidupan dengan kerajaan kan dua kata yang sama sekali berbeda kan. Tetapi kalau bicara lebih lanjut, begini. Orang kan hidup di dunia ini kan sementara. Kalau berbicara tentang kehidupan di dunia ini, ya hidup akan berakhir dengan kematian.
Lalu, apa yang akan terjadi dengan manusia setelah hidupnya di dunia ini selesai? Dalam pengajaran yang disampaikan, dalam kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, orang yang percaya kepada Yesus akan hidup bersama dengan Bapa, akan hidup bersama dengan Yesus. Di mana? Di tempat kediamannya. Nah, Matius, Markus, dan Lukas memberikan gambaran kehidupan bersama dengan Allah itu seperti sebuah kerajaan. Kerajaannya milik Bapa, tapi Bapa mempercayakan kerajaan itu kepada Yesus, sehingga Yesus yang menjadi rajanya. Orang-orang yang mengikuti Yesus nanti akan masuk dalam kerajaan itu dan akan hidup sebagai rakyatnya. Bayangkan menjadi rakyat dari Raja Yesus. Enak sekali kan? Nggak pernah akan kurang makan. Cuma disediain 5 roti 2 ikan jadinya banyak. Sayangnya waktu itu cuma 5 roti kering dan ikan. Ya. Kasih steak gitu ya. Kalau orang tinggal di dalam kerajaan Yesus di surga, tidak akan ada yang berkekurangan. Semua akan senang. Enggak ada yang menderita. Bayangkan kalau Yesus rajanya, terus ada yang sakit. Enggak akan ada yang sakit. Begitu sakit, sembuhkan. Ada yang mati, dibangunin. Jadi, mukjizat yang dilakukan oleh Yesus sebenarnya memberikan gambaran di dalam kerajaan surga, di dalam kerajaan Allah. Keadaannya akan seperti ini. Semua akan gembira, semua akan sejahtera, dan itu akan berlangsung selamanya. Nah, di dalam Injil Yohanes, memang tidak digunakan gambaran tentang kerajaan. Yohanes bicaranya dalam arti tertentu kita bisa mengatakan lebih Lukas. Inilah hidup yang kekal. Apa itu? Mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Mengenal yang dimaksudkan itu bukan soal saya tahu namanya, bukan. Kalau cuma tahu namanya, ya tahu. Namanya Yesus bin Yusuf. Orang bilang begitu. Di akte kelahiran bunyinya begitu. Yesus bin Yusuf. Tanggal lahirnya, tempat tanggal lahir, status, hobi, pekerjaan, makanan kesukaan, itu belum mengenal, itu baru tahu, punya informasi. Mengenal itu sama dengan perbandingannya ya. Dulu waktu masih pacaran, itu cari informasi tentang pacarnya itu. Dan sudah sok tahu tentang pacarnya itu, enggak apa-apa begini, enggak apa-apa begitu, ini bisa dimaklumi, dan seterusnya. Kira sudah hidup bersama, rasain gitu ya. Enggak selalu negatif, enggak. Saya tidak mengatakan selalu negatif, enggak. Ada positif, ada negatif, tetapi mengalami, itu yang penting. Dulu saya cuma tahu, saya dulu dapat informasi, sekarang saya mengalami. Disitulah saya mengenal dalam arti yang sesungguhnya. Jadi hidup kekal itu sama dengan mengenal Yesus, mengenal Bapa. Itu artinya hidup kekal itu sama dengan tinggal, hidup bersama dengan Yesus. Nah, kalau di Injil Yohanes juga dipakai gambaran yang lain. Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Aku akan pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagimu. Dan sesudah itu, aku akan kembali untuk menjemput engkau, untuk membawa kamu ke sana. Supaya di tempat di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Rumah Bapak itu 14 tadi loh. Nanti masih diulang lagi. Hidup kekal itu sama dengan hidup bersama dengan Bapa, hidup bersama dengan Yesus. Gambarannya, di rumah Bapak itu banyak kamar. Kamarnya banyak. Aku ke sana dulu ya.
Ngapain? Nyiapin kamar-kamar. Nanti kalau kamarnya udah siap, aku akan jemput kalian. Terus, ya kalian akan tinggal di rumah Bapa bersama dengan aku. Di tempat aku berada, di situ kamu berada. Hidup kekal itu sama dengan hidup bersama dengan Yesus. Keadaannya bagaimana? Keadaannya akan seperti hidup bersama dengan orang yang paling mengasihi kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Hidup bersama dengan orang yang paling mengasihi kita. Gambarnya kayak gitu. Silahkan Bapak Ibu mengingat. Kalau sedang ngobrol dengan orang yang Bapak Ibu sayangi, dengan Bapak Ibu kasihi. Waktu berasa lama atau cepat. Lambat apa cepat. Kalau tinggal atau ngobrol lah bersama dengan orang-orang yang Bapak Ibu kasihi. Itu semalam ngobrol bisa terjadi kan? Bisa. Tahu-tahu lu udah jam 3. Dibalik, Bapak Ibu berantem. Debat. Waktunya berasa lama atau cepat. Melelahkan atau menggembirakan. Nah, yang kita manusia. Yesus mengasihi manusia. Bapa, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, menghendaki manusia tinggal bersama dengan Dia. Yang dikehendaki oleh Bapa itu adalah orang, para pengikut Yesus, percaya kepada Yesus. Dan kalau mereka percaya kepada Yesus, pada akhirnya mereka akan tinggal bersama dengan Yesus di tempat kediamannya yang abadi itu. Jadi yang dimaui oleh Yohanes dengan menulis Injilnya ya ini. Supaya yang baca, supaya para pengikut Yesus, anggota gereja yang baca, percaya benar-benar nggak ragu kalau Yesus itu adalah Mesias, anak Allah, yang membawa keselamatan untuk manusia, terutama untuk mereka yang percaya kepadanya. Begitu dulu, Bapak, Ibu, Pak Eka, silahkan. Baik, ini ada pertanyaan Pak Seto. Apakah mau dijawab satu pertanyaan mungkin ya? Apakah bisa dikatakan bahwa Injil Yohanes memperjelas Injil sebelumnya? Dalam arti tertentu, iya, memperjelas. Tapi nanti kalau saya langsung mengatakan begitu saja, Bapak Ibu kan harusnya kalau membaca Injil Yohanes kan lebih ngerti. Tapi kalau membaca Injil Yohanes sendiri, lebih ngerti atau lebih bingung? Nah, jadi saya tidak akan segera atau langsung begitu saja mengatakan ya memperjelas. Dalam arti tertentu memang memperjelas. Ya, misalnya makna dari kematian Yesus di kayu salib. Di dalam ketiga Injil itu memang diceritakan tentang kematian Yesus di kayu salib. Tetapi makna dari kematian itu tidak tidak disampaikan dengan begitu jelas. Tapi kalau di Injil Yohanes justru disampaikan panjang lebar. Misalnya kalau di Injil Markus gitu ya. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Nah, makna dari kalimat ini harus dimengerti panjang, dicari keterangannya. Nah, kemudian itu kalau mau dikatakan memperjelas dari sisi tertentu, memperjelas beberapa hal. Saya sendiri mengatakan seperti itu bukan karena saya membaca buku ini atau buku itu, dengan sekali lagi hanya membandingkan tentang makna kematian Yesus yang membawa keselamatan itu yang mana. Nah, Injil Yohanes memang banyak menyampaikan hal yang seperti itu. Tapi kemudian, ya, kalau bicara tentang cerita-cerita tentang kehidupan Yesus, kita sudah melihat tadi,
Yohanes hanya menceritakan sedikit saja. Jangan nyari rumah Sakeus. Perumpamaan-perumpamaan yang Bapak Ibu baca di ketiga Injil juga Bapak Ibu tidak temukan di Injil Yohanes loh. Jadi kalau mau tahu kerajaan Allah itu seperti apa, bagaimana cara masuknya, ada banyak hal yang tidak disampaikan oleh Injil Yohanes. Begitu. Lanjut. Ya, ini Pak, sedikit Pak. Satu pertanyaan terakhir dari chat. Mohon maaf Pak Martinus Joni. Ya Pak. Kebenaran iman menempati posisi penting dalam membaca kitab suci. Bagaimana caranya agar orang mau membaca dengan kacamata iman itu pada generasi sekarang? Bagaimana caranya supaya mereka mau membuka hati selebar-lebarnya untuk menerima dan membaca kitab suci? Dulu, generasi sekarang itu maksudnya bagaimana? Kalau Bapak Ibu ini termasuk generasi Sekarang. generasi dulu atau generasi sekarang? Sekarang juga. Begini, ini kan tidak hanya bicara tentang Injil Yohanes kan ya. Kalau bicara tentang kitab suci, terutama tentang Yesus kepada ya berbagai tingkat umur di zaman sekarang, sebenarnya kita punya banyak peluang loh ya. Saya sudah mengalami bagaimana berbicara kepada berbagai tingkat umur. Dari yang anak SD kelas 4 sampai nenek yang waktu itu umurnya 92. Jadi itu peserta seminar yang paling tua, nggak usah pakai undian, langsung dapat door prize. Karena peserta seminar umur 92. Saya pernah berbicara kemudian saya melihat memang yang sejauh saya mengalami ya, yang paling sulit itu bicara kepada yang remaja. Tapi kemudian ada cara untuk mereka, ada untuk contoh, kami pernah menyelenggarakan kursus singkat kitab suci ya untuk anak-anak SMA. Kalau dibilang berhasil, ada hasilnya. Kegagalannya itu karena salah timing. Kalau membuat acara, jangan berhitung bulan Januari gitu ya. Karena mereka udah siap mau ujian. Salah itu. Nah, itu kegagalannya yang nomor satu waktu itu di situ. Tapi untuk berbicara dengan mereka, saya belajar lebih lanjut dan saya ketemu dengan anak-anak OMK yang isinya adalah anak SMA ke atas ya. Bisa diajak bicara tentang Tuhan Yesus? Bisa. Yang seringkali menjadi soal, itu yang mau ngajak, yang pada nggak mau ngajak. Orang-orang yang bertanggung jawab untuk ngajak mereka bicara tentang Yesus, nggak mau ambil tanggung jawab itu. Itu masalahnya. Yang harus ngajari mereka siapa? Ya orang tua. Berapa orang tua yang mau ngajak diskusi anak-anaknya tentang Tuhan Yesus? Kadang-kadang jangankan ngajak diskusi anak tentang Tuhan Yesus. Ngajak anak-anak diskusi PS saja nggak mau. Apalagi PPKN. Diajak diskusi fisika, pusing bapaknya. Nah, terus maunya diajak diskusi apa? Diajak diskusi Mobile Legends, bapaknya nggak nyampe malah. Ternyata begini juga. Ada situasi yang sebenarnya kita perlu perhatikan di antara anak-anak muda, anak-anak remaja itu. Banyak orang tua, ya saya tidak mengatakan semua ya, banyak orang tua tidak menganggap mereka sebagai pribadi yang berpikir, yang merasa. Saya pernah berdiskusi dengan anak-anak itu, dan kemudian saya bertanya, apa yang ada di pikiranmu sekarang? Ketemu dengan pikiran macam-macam. Kamu pernah ngomongkan ini sama orang tuamu enggak? Enggak pernah. Rasa ingin mati, iri dengan orang yang sudah mati. Enggak pernah ketemu kan diskusi yang kayak gitu. Nah, banyak anak itu sebenarnya punya
sesuatu di dalam pikiran mereka yang tidak diungkap. Dan itu menjadi kesempatan bagi kita untuk bisa bicara dengan mereka. Lalu mereka punya pertanyaan kok yang bisa dijadikan jalan masuk. Diajak ibadat langsung, ya pusing mereka. Diajak ngomong tentang firman, sementara mereka nggak pernah diajak untuk diskusi tentang iman sejak mereka kecil. Berat, nggak ketemu. Tapi bisa diajak diskusi, bisa. Kamu bangga nggak jadi pengikut Yesus? Kenapa kamu harus bangga? Kenapa ada temanmu yang meninggalkan gereja? Masalah mereka apa? Diajak ngobrol begitu, bisa. Lalu mereka mulai ada yang nanya, iblis itu siapa sih? Tinggal jawab. Kalau mau belajar tentang iblis, besok bawa Alkitab. Karena kalau nggak bawa Alkitab, nggak bisa. Kalau mau belajar tentang iblis, buka Alkitab. Gimana bukanya? Diajak buka dari kitab Ayub sampai kitab Wahyu. Mau belajar tentang Tuhan Yesus. Kenapa kau harus percaya kepada Tuhan Yesus? Anak-anak sudah bisa kok diajak tentang bicara tentang jiwa dan raga. Mereka juga sudah ketemu kok dengan pengalaman kematian. Entah oma opa mereka meninggal sampai teman-teman mereka yang meninggal, mereka udah tahu kok. Mereka ngalami kok. Teman-temannya meninggal, ada yang kecelakaan, ada yang badannya rusak dan seterusnya. Bisa itu diajak bicara tentang itu. Bagaimana nasib kita setelah raga ini mati? Itu pintu masuk untuk diskusi dengan mereka ada banyak. Saya tidak punya teori, tapi kalau yang menjadi nomor satu, Bapak Ibu, kesadaran bahwa mereka juga perlu menerima berita tentang keselamatan. Kembali ke Injil Yohanes bab 20 ini tadi. Mereka pun juga harus mendengar, harus membaca sampai mereka percaya kepada Yesus. Karena apa? Kepercayaan mereka itu yang akan membuat mereka menikmati kehidupan kekal. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih banyak Pak Seto untuk pengajaran pada malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir di dalam kelas online pada malam hari ini. Minggu depan, Senin depan, kita akan melanjutkan pengajaran tentang Injil Yohanes dengan topik mujizat di Kana, menyucikan bait Allah, dan percakapan dengan Nikodemus. Jadi stay tune terus bersama dengan kami di channel ini. Dan sebelum kita akhiri pertemuan pada malam hari ini, kita akan berdoa penutup terlebih dahulu yang akan dipimpin Pak Roy. Silakan Pak Roy. Baik Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur dan terima kasih Bapa untuk satu malam ini. Begitu luar biasa kami bisa mendengarkan firman-Mu, terutama untuk bagian-bagian dari Injil Yohanes yang begitu luar biasa dijelaskan oleh pembimbing kami Pak Seto. Kami percaya Bapa, semua yang kami dengar dan coba kami pahami itu besar manfaatnya, karena semua itu menjadi dasar iman kami yang segera akan kami wujudkan Bapa. Agar segala yang kami dengar tidak hanya sekedar tahu, tapi meresap dari hati kami berkat apa yang dijelaskan oleh Pak Seto Bapa. Untuk itu berkatilah Pak Seto dan keluarga, kami semua yang hadir di sini, dan biarlah kami semua semakin tekun mengikuti bimbingan ini Bapa. Membaca kitab suci agar firman-Mu lah yang menjadi dasar kehidupan kami dan bisa kami wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Semua ini Bapa, kami persembahkan bagi-Mu Bapa demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Matur nuwun Pak Seto. Makasih Pak Seto. Makasih Bu Yanti. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Roy. Pak Seto. Selamat Dan malam. Bapak Ibu Selamat semuanya. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Eka. Pak Roy. Pak Seto. Pak Koko. Semuanya.
kasih Pak Seto. Kamu Bu.